Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Raudhonah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi, seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah ilmu komunikasi akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur komunikasi dan proses berlangsungnya komunikasi. Pembahasan yang pertama, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi menurut Wilbur itu yang mengatakan bahwa unsur-unsur komunikasi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada komunikan. Sedangkan yang kedua, menurut Berlo, unsur komunikasi itu dibagi menjadi 4 yang biasa disebut dengan SMCR, yaitu yang pertama pengirim atau source, yang kedua message atau pesan, yang ketiga ada channel atau saluran media, yang terakhir itu ada receiver atau penerima. Namun, komunikasi bukan hanya sekedar terdiri dari 3 unsur tadi. Ketiga unsur tadi itu merupakan unsur dasar dari sebuah komunikasi. Melainkan, tetapi proses komunikasi itu bisa lebih mengandung unsur-unsur yang lainnya gitu. Baik, kita masuk pada yang unsur komunikasi yang pertama. Yang pertama, pengirim pesan atau komunikator. Pengirim pesan adalah manusia yang melalui proses komunikasi tersebut yang biasa disebut dengan komunikator. Komunikator ketika mengirimkan pesan, pastinya ia memiliki motif dan tujuan tertentu yang biasa disebut dengan istilah motif komunikasi. Ada juga yang menyebut pengirim pesan ini atau komunikator ini dengan sebutan pengirim saja, atau juga bisa disebut dengan sumber. Lalu kita masuk pada yang kedua, yaitu penerima pesan, komunikan. Yang tadi kan pengirim pesan namanya komunikator, yang sekarang penerima pesan namanya komunikan. Penerima pesan atau komunikan adalah manusia berakal budi kepada siapa pesan komunikator tersebut ditujukan. Dilihat dari jumlah komunikator dan komunikasinya, proses suatu komunikasi itu dapat terjadi dalam 9 kemungkinan. Yang pertama, antara satu orang dengan satu orang. Yang kedua, antara satu orang dengan banyak orang. Yang ketiga, antara satu orang dengan massa. Yang keempat, antara banyak orang dengan satu orang. Yang kelima, antara banyak orang dengan banyak orang. Yang keenam, antara massa dengan satu orang. Yang ketujuh, antara banyak orang dengan banyak orang. Yang kedelapan, antara massa dengan banyak orang. Yang kesembilan, antara massa dengan massa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu pesan-pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Pesan sebenarnya adalah suatu hal yang bersifat abstrak, namun ketika ia disampaikan dari komunikator kepada komunikan, ia menjadi konkret karena disampaikan dalam bentuk simbol atau lambang yang berupa bahasa, suara, gambar, mimik, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Pesan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pesan bersifat verbal. Pesan bersifat verbal yaitu pesan yang disampaikan berupa kata-kata. Pesan ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Yang pertama, oral, komunikasi yang dijalin secara lisan, contoh obrolan, diskusi, dan seminar. Yang kedua, written, yaitu komunikasi yang dijalin secara tulisan, contoh surat kabar, majalah, dan artikel. Yang kedua yaitu pesan yang bersifat nonverbal. Pesan yang disampaikan bukan berupa kata-kata, seperti ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, gestur tubuh, gaya berjalan, suara, isyarat. Yang keempat yaitu saluran komunikasi dan media komunikasi. Agar pesan yang disampaikan komunikator sampai kepada komunikan, dibutuhkan saluran
dan media komunikasi. Saluran komunikasi lebih identik dengan proses berjalannya pesan, sedangkan media komunikasi lebih identik dengan alat atau benda untuk menyampaikan. Komunikasi juga berjalan dengan bantuan sarana berupa media yang disebut media komunikasi. Media komunikasi ini berfungsi sebagai alat perantara yang sengaja dipilih komunikator untuk mengantarkan pesannya agar sampai ke komunikan. Media komunikasi berupa teknologi dilihat dari jumlah target komunikannya. Dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, media massa. Media massa adalah media yang berkaitan dengan penyampaian pesan. Pesan tersebut berhubungan dengan orang banyak yang membutuhkan pesan dan informasi yang berhubungan dengan apa yang terjadi pada sedikit orang di antara orang banyak itu. Media massa ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu media massa non-periodik dan media massa periodik. Kalau yang periodik ini terbit teratur pada waktu-waktu yang telah ditentukan, seperti berita di TV dan radio. Sedangkan yang non-elektronik atau cetak seperti surat kabar atau majalah. Media massa non-periodik dimaksudkan pada media massa yang bersifat eventual, tergantung pada event-event tertentu. Yang kedua yaitu bukan media massa. Dilihat dari sifatnya, non-media massa dapat dibedakan menjadi dua, media manusia dan media benda. Media manusia yaitu manusia sebagai penyampaian pesan karena pesan tidak bisa dilakukan secara tatap muka, sehingga dikirimkanlah manusia sebagai media penyampaian pesan, misalnya kurir, pembawa pesan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media benda, yang dapat dibedakan atas yang elektronik dan yang non-elektronik. Itu unsur-unsur pelengkap komunikasi. Yang pertama, umpan balik. Respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima dapat berupa pendapat, komentar, atau saran. Jenis-jenis feedback bisa dibagi seperti clarification, purpose, reflection of feeling, summarization. Yang kedua yaitu lingkungan, situasi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi dalam bentuk lingkungan fisik atau jarak. Materi yang selanjutnya yaitu proses berlangsungnya komunikasi. Proses komunikasi adalah berbagai langkah pertukaran informasi atau pesan yang berasal dari komunikator atau pembawa pesan kepada komunikan, yaitu penerima pesan, dengan menggunakan suatu media dan usaha mencapai pengertian. Jadi proses komunikasi ini pada dasarnya memperlihatkan bagaimana seorang komunikator menyampaikan suatu pesan kepada komunikannya, sehingga akan tercipta suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikan. Proses ini bertujuan untuk dapat menciptakan communication yang efektif atau sesuai dengan tujuan communication pada umumnya. Berikut merupakan proses terjadinya komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau pembawa pesan. Adalah orang yang memiliki maksud tertentu berkomunikasi dengan orang lain dengan cara mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dituju. Pesan yang disampaikan ini berupa informasi berbentuk bahasa atau simbol yang dapat dimengerti kedua pihak. Yang kedua yaitu pesan atau message. Pesan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung oleh komunikator pada komunikan. Media atau channel adalah alat yang dapat digunakan menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Yang ketiga yaitu komunikan atau penerima pesan, yaitu orang yang menerima pesan yang disampaikan dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu komunikan memberikan umpan balik atau feedback dari pesan yang diterimanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh komunikator? Jika pesan tersebut bisa dipahami oleh komunikan, maka bisa dikatakan proses komunikasi tersebut sukses, karena sudah sesuai dengan harapan si komunikator.
Kesimpulannya yaitu, unsur-unsur komunikasi adalah komunikator, komunikan, pesan, saluran, dan efek. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Unsur-unsur komunikasi juga sering saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila ada salah satu unsur yang tidak berfungsi, maka komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan proses komunikasi adalah berbagai langkah pertukaran informasi atau pesan yang berasal dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu media dengan mencapai suatu pengertian. Jadi proses komunikasi ini memperlihatkan bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya.